Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyu Rahayu dengan NPM 226910245. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Animasi Edukatif terhadap Pengembangan Keterampilan Berpikir Analitis pada Siswa Sekolah Dasar. Pendahuluannya, yang latar belakang penelitian saya adalah keterampilan berpikir analitis adalah salah satu kompetensi penting abad ke-21. Namun, di sekolah dasar, banyak siswa yang belum terbiasa berpikir secara mendalam dan kritis. Kebanyakan masih pasif karena pembelajaran di kelas cenderung satu arah. Metode pembelajaran konvensional yang masih dominan tidak cukup melatih cara berpikir logis siswa. Saya melihat animasi edukatif sebagai media pembelajaran yang dapat menjadi solusi. Karena media ini menarik, visual, dan sesuai dengan gaya belajar anak sekolah dasar. Rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama yakni, apakah penggunaan animasi edukatif efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir analitis siswa? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan animasi edukatif? Yang ketiga adalah, apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan animasi dan yang tidak? Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan pertama yakni menganalisis efektivitas animasi edukatif dalam meningkatkan keterampilan berpikir analitis. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaannya. Yang ketiga, membandingkan hasil belajar siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian ada kajian pustaka. Manfaat yang pertama adalah penelitian ini didukung oleh berbagai kajian pustaka. Di antaranya menurut Kuang Muang 2024 menemukan bahwa animasi edukatif dapat meningkatkan keterampilan berpikir analitis. Yang manfaat kedua, menurut Pakeko Valequez 2025 juga menyebutkan bahwa simulasi dan animasi meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Yang ketiga, menurut Nick et al. 2022 menyatakan bahwa karakteristik individu siswa dan keterlibatan guru sangat menentukan efektivitas media pembelajaran. Manfaat yang keempat, sementara itu, teori Piaget menyebutkan bahwa siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, artinya mereka butuh media visual seperti animasi untuk membantu memahami konsep. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuansi eksperimen dengan metode mixed methods. Desain yang digunakan adalah pretest dan post-test control group design, artinya ada 2 kelompok siswa. Kelompok yang pertama akan diberi pembelajaran menggunakan animasi edukatif dan kelompok satu lagi menggunakan metode konvensional. Adapun subjek dan instrumennya, subjek penelitian ini ialah siswa kelas 5 dari beberapa sekolah. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Instrumen penelitiannya adalah instrumen yang digunakan meliputi tes keterampilan berpikir analitis, kuesioner siswa, dan panduan wawancara guru. Kemudian adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang akan saya lakukan ialah yang pertama pretest dan post-test untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir analitis siswa. Yang kedua, observasi selama proses pembelajaran berlangsung.
Yang ketiga, kuesioner yang dibagikan kepada siswa kelompok eksperimen. Yang terakhir atau yang keempat adalah wawancara semi terstruktur dengan guru. Ada pula teknik analisis data, yakni data kuantitatif dari pretest dan post-test akan dianalisis menggunakan uji T atau uji NOVA. Untuk data kualitatif dari wawancara dan kuesioner akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Dengan begitu, saya bisa melihat tidak hanya hasil akhir, tapi juga proses dan pengalaman siswa dan guru. Manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian yang saya harapkan adalah yang pertama, secara teoritis menambahkan kajian tentang efektivitas media animasi dalam pendidikan. Yang kedua, secara praktis bisa dijadikan panduan bagi guru dalam memilih media pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon untuk teman-teman saya untuk memberikan saran dan kritiknya. Yang pertama, pada Afri Rahmasari. Baik, terima kasih Afri. Selanjutnya saya akan memperbaiki proposal saya agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian kepada teman saya selanjutnya, yakni Ferliansa, dipersilakan untuk memberikan kritik dan sarannya. Baik, terima kasih. Saya akan memperbaiki kembali manfaat penelitian saya. Yang kemudian kritik dan saran dari teman saya yang terakhir, yakni Yoga Aprilianto, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yoga dan teman-teman yang lain yang sudah memberikan saran kepada saya. Saya akan memperbaiki lagi proposal saya dan lebih uh, mendalami lagi judul saya. Mendalami lagi judul saya. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.